Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alma. Nah, alhamdulillah, Bu Fit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sangat baik, Bu Alma. Alhamdulillah, betul sekali, seger kelihatannya ya, Bu Fit ya. Apalagi Bu Alma nih, Aduh, yang lagi ulang tahun, seger banget. Masya Allah, aduh, terima kasih, Bu Fit. Semoga panjang umur, sehat selalu, pokoknya sukses. Aduh, amin, 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 amin. Doa yang sama ya, Bu Fit ya, untuk Bu Fit juga, semoga kita sehat selalu ya, Bu Fit. Amin, amin. Nah, gini Bu Fit, kan berdasarkan kesepakatan kita kemarin ya, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, betul, mengenai pembelajaran Bu Fitri di kelas ya, mata pelajaran matematika, betul ya Bu Fit ya? Betul. Iya, alhamdulillah. Nah Bu Fit, sebelumnya nih pada saat Bu Fit melaksanakan persiapan, apa ada masalah terlebih dahulu Bu Fit? Iya, ada beberapa masalah. Yang pertama itu tentang diferensiasi ya. Jadi yang saya tahu itu diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi proses, kemudian konten, dan yang terakhir produk. Betul, ya. Nah, saya baru tahu secara umum gitu ya. Nah, dalam penerapannya, pengaplikasiannya saya belum begitu paham gitu ya. Jadi seperti apa gitu. Oh, alhamdulillah, ya betul ya Bu Fit ya. Mungkin karena memang salah satu nanti yang akan diterapkan dalam observasi itu adalah diferensiasi ya. Betul. Tapi alhamdulillah saya lihat Bu Fit tadi sudah tahu ya, bahwa berarti sudah mencari tahu ya. Walaupun itu menjadi permasalahan, sepertinya ini sudah mulai mengetahui ya, membaca ya. Ya betul sekali ya Bu Fitri ya. Tadi yang Bu Fitri bilang ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu tadi dibagi 3 itu ya, dan itu Bu Fitri sudah tahu ternyata bahwa ada konten, kemudian proses dan produk. Nah, kemudian masa permasalahannya yang sekarang itu hanya tentang apanya Bu tadi? Pengaplikasiannya ya? Pengaplikasiannya. Tapi sudah mencari tahu Bu Fit? Sudah, tapi mungkin dalam dalam perinciannya dalam modul itu ya. Nah, saya kurang paham di penulisan dalam modulnya gitu. Oh sih, betul. Tapi bisa ya insya Allah ya. Nanti ketika nanti Bu Fitri pelaksanaannya itu kan biasanya pure natural ya. Nah itu nanti akan, ketika Bu Fitri sudah paham, saya yakin akan mengalir sendiri ya. Akan bisa itu nanti akan terlihat. Mudah-mudahan ya. Iya, amin insya Allah. Nah Bu Fit, untuk sekarang yang ingin saya bantu dalam mengembangkan dari aspek apanya Bu? Yang pertama yang tadi ya, diferensiasi. Oke, diferensiasi. Kemudian disiplin positifnya. Yang terakhir itu KSE gitu ya. Oh iya, kompetensi spiritual emosional ya. Iya, kebetulan saya baru mendengar yang KSE itu gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri itu ada 3 berarti ya Bu Fitri ya. Pertama itu adalah disiplin positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan kompetensi spiritual emosional KS. Terus Bu Fit, apakah sudah ada strategi yang Ibu siapkan untuk mengembangkan aspek tersebut? Iya, ada Bu. Jadi strategi yang saya ambil itu mengambil model pembelajaran namanya discovery learning. Sip, Masya Allah, hebat. Di mana model pembelajaran itu kita kan menstimulasi dulu anak atau merangsang anak gitu ya, dengan cara dia pertanyaan pemantik gitu. Kemudian diarahkan melalui LKM. Nanti murid bisa menemukanlah rumus lingkaran melalui LKM gitu. Jadi menemukan konsep gitu. Ya, betul ya Bu ya, sudah bagus itu dengan menggunakan discovery learning ya. Nah, untuk yang Ibu kembangkan itu kan tadi ada 3 ya. Nah, mungkin saya ingin lebih menanyakan kembali Bu untuk strategi, bagaimana strategi Ibu pada saat untuk mengembangkan bagian disiplin positifnya. Iya. Nah, bagian disiplin positifnya ini saya ya paling kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Saya membuat kesepakatan kelas di awal gitu ya. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin mengingatkan gitu ya, mengingatkan kesepakatan kelas. Misalkan dalam pembelajaran ketika guru menjelaskan gitu ya, di depan gitu, anak-anak tidak boleh ada yang ngobrol gitu, tidak ada yang berbicara tanpa izin gitu ya. Kalau misalkan ada anak yang mau misalkan ke belakang ke air, angkat tangan dulu, boleh izin gitu. Kemudian ketika saya menulis, kita sepakat bahwa saya menulis anak-anak
jangan dulu menulis. Nanti setelah saya menjelaskan baru anak-anak boleh menulis gitu. Betul sekali, iya betul ya Bu ya. Jadi memang Ibu Fitri sudah membuat kesepakatan kelas ya. Iya siap Bu, bagus sekali. Kemudian kalau untuk pembelajaran diferensiasinya Bu, kira-kira Ibu menggunakan diferensiasi yang seperti apa? Yang saya ambil tuh diferensiasi proses ya Bu. Proses. Jadi kan kita dibagi-bagi kelompok tuh. Nah dulu sebelum di awal pertemuan itu kita kan mengambil nilai ini ya, nilai diagnostik ya. Iya betul, tes diagnostik betul. Nah di sana kan kelihatan ya anak yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah gitu ya. Nah diberikanlah kelompok itu berdasarkan nilai itu. Gitu. Oh iya betul. Kemudian pada proses pembelajarannya pada kelompok yang tinggi saya cukup mengarahkan gitu ya, memberitahu oh ini yang harus diisi yang ini gitu. Kemudian kelompok yang sedang diarahkan diberitahu, sedangkan kelompok yang rendah saya arahkan, beritahu, bimbing sampai dia bisa menemukan konsep gitu. Iya betul. Sudah terlihat diferensiasinya Bu ya. Jadi Ibu membedakan anak berkelompok sesuai kesulitan belajarnya, kemudian memberikan perilaku yang berbeda juga ya sesuai dengan memang kesulitan belajarnya. Ya Bu, sudah sangat bagus ya terlihat ya. Kemudian Ibu untuk yang ketiga itu adalah aspek yang ingin dikembangkannya adalah KSE ya Bu ya. Nah untuk KSE itu sendiri Ibu apakah sudah ada strateginya? Seperti apa strategi yang akan Ibu berikan untuk KSE-nya? Strategi yang saya berikan itu dengan ice breaking di awal gitu ya. Jadi kenyamanan murid udah nyaman, asik, dia tuh akan dengan sadar dia belajar gitu. Kalau muridnya udah nyaman, dia tuh akan menerima pelajaran dengan baik gitu. Jadi dengan ice breaking tuh anak kan semangat gitu ya. Kalau udah semangat tuh anak nanti pelajaran kita tuh jadi semangat gitu, bawaannya semangat, udah fokus gitu. Iya betul sih. Iya bagus ya Bu ya, itu sudah terlihat sekali ya. Mudah-mudahan nanti aspek perkembangannya itu bisa tercapai ya Bu ya. Iya alhamdulillah ya Bu Fitri ya. Bu Fitri ini rencananya kapan kita akan melakukan observasinya? Berdasarkan jadwal gitu ya kan. Betul, ya. Jadwal kita akan observasi di hari Rabu ya Bu. Iya. Hari Rabu tanggal 28 besok gitu 28 ya. 28 besok siap. Sudah siap ya Bu Fitri ya? Mudah-mudahan alhamdulillah siap. Insya Allah sudah siap. Saya lihat persiapannya juga sudah oke, sudah mantap ya tadi ya. Nah begini Bu Fit, untuk nanti observasi itu saya sudah menyiapkan rubrik penilaian ya. Nah di mana rubrik penilaiannya itu adalah ada 2 kriteria ya. Jadi di sini nanti hanya ada ya atau dilakukan kriteria pertamanya, kemudian yang keduanya tidak dilakukan. Jadi nanti ada aspek atau strategi pengembangan apa yang tadinya bisa di Bu Fitri kembangkan, dan nanti saya hanya melihat ada dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi simpel ya Bu Fitri ya, simpel saja ya. Iya siap ya Bu Fitri ya. Siap insya Allah. Nah alhamdulillah ya Bu Fitri ya. Saya pengen tahu nih Bu Fitri, harapannya untuk observasi besok ini apa Bu? Harapannya mudah-mudahan lancar gitu ya. Iya betul. Mudah-mudahan dengan adanya observasi ini jadi saya bisa semakin lebih baik lagi mengajar gitu ya. Amin, insya Allah. Kita bisa semakin memperbaiki gitu ya, yang betul. Masih salah atau yang belum sempurna gitu ya. Yang saling ya Bu ya. Kita saling memperbaiki, sharing, melihat kan ya prakteknya seperti itu. Saya juga sama menjadi terbantu. Oh iya harusnya seperti ini. Sama-sama kita. Betul, alhamdulillah. Amin ya Bu Fitri ya. Sudah mudah-mudahan nanti harapannya tercapai. Sudah luar biasa ya Bu ya. Nah sekarang gimana nih Bu perasaannya setelah melakukan percakapan pra-observasi ini? Perasaan saya jadi lebih lega gitu ya. Ya alhamdulillah. Lebih lega dan tahu arah tujuannya kemana nih observasi itu. Betul ya. Jadi sudah siap nih. Oh saya siap di observasi dan ada yang memang difokuskan untuk dikembangkan dan sudah tahu. Iya betul. Dan sudah dan pasti akan memfokuskan itu nanti di kelas. Betul. Kalau boleh tahu
Bu, kan nanti besok kita mulai observasi ya Bu ya? Betul. Itu di kelas mana ya Bu? Di kelas 8C di Kelas jam 8. 1 sampai Oke. kedua gitu ya. Oh, jam pertama, jam yang kedua ya. Jadi mungkin nanti insya Allah saya ke sana ya di jam segitu ya. Mudah-mudahan nanti observasi kita berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Harapannya juga dapat terlaksana ya, kemudian memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan yang pasti ini adalah suatu untuk kita persembahkan untuk anak didik kita ya, agar dia bisa belajar dengan bahagia tentunya. Iya. Nah, terima kasih nih Bu Pit, kita sudah cukup di sini berarti ya pembicaraan kita hari ini tentang perobservasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan besok lancar ya. Amin. Terima kasih kembali Bu Alma. Semangat Bu Fitri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba lihat di bawah kolong meja. Ada sampah nggak? Kalau ada, nggak ada kolongnya. kalau ada silakan buang sampahnya ke tempatnya. Ada nggak? Ada, boleh buang dulu. Bajunya, kerudungnya rapihin bajunya. Ikatnya, ini pada nggak pakai ikat. Kemana ya ikatnya? Ada. Coba kalau ada dipakai. Ya ganteng. Pakai. Ada bawa. Bawa nggak? Kalau yang bawa dipakai. Ya. Oke, udah. Nah, sampahnya tuh dibuang ke tempatnya, bukan di kolong meja. Oke, sudah bersih ya. Oke, jadi kebersihan itu bukan hanya untuk ibu, bukan hanya untuk kelas bersih, bukan ya. Tapi dengan kebersihan kita bisa jadi sehat, ya kan? Bersyukur hari ini kalian diberi kesehatan, ya kan? Hari ini perasaan kalian gimana? Ada yang senang mungkin ya? Ada yang sedih, galau, ada? Ya, macam-macam ya. Tapi kita syukuri hari ini kita diberi kesehatan, oke ya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, biar asik gitu ya belajarnya, biar nyaman dulu, kita ice breaking dulu seperti biasa ya. Oke, aturan mainnya seperti ini. Nah, ibu pilih genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Oke, paham? Ya, paham. Oke, kamu apa? Oke, kamu genap, genap, genap. Jadi dari ujung sini genap, dari ujung sini genap, gitu ya. Jadi genap, ganjil, genap, ganjil. Apabila ibu memberikan soal penjumlahan, pengurangan, misalkannya, nah itu lihat hasilnya genap atau ganjil. Paham? Ya, paham. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita pemanasan dulu ya. 3. Oke, masih ada yang ini ya. Sedih gitu ya. 3 itu angka ganjil apa genap? Ganjil. Ya, lanjut. 5, 6, 10, 13, 120, 137, 2024, 2021. Membahas atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan rumus keliling lingkaran dan menghitung keliling lingkaran. Jadi apa kalian nanti setelah pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Menemukan rumus keliling lingkaran. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu. Oke, kita lanjut. Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kalian ingat gak dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya? Ada lingkaran ini? Oke, kita membahas unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja tuh unsur-unsur lingkaran? Coba ada yang masih ingat yang namanya jari-jari yang
Mejanya disatukan. Ya, ayo langsung mulai, mejanya disatukan jadi 4 gitu. Berdasarkan kelompok. Oke, kita lanjut. Oke, berdasarkan kesepakatan di awal ya. Kesepakatan kita belajar pertama di awal. Jika ibu menjelaskan, kalian tidak ada yang ngobrol, ya. Tidak ada yang berbicara. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ke air, izin dulu, ya. Acungkan tangan, kemudian izin bu mau ke belakang, ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau berpendapat nanti misalkan dalam diskusi, coba berpendapat saling menghargai, ya. Tidak ada yang menolak gitu ya, ya. Saling menghargai pendapat orang lain, oke? Oke, kita lanjut. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa. Oke, tulis nama ketuanya dan sekretarisnya. Oke, lanjutkan. Nah, gitu. Dibagi 2 lagi. Ya. Nah, didukur. Nah, ini aja. Oke. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini. Mohon duduk boleh. Oke. Kita perhatiannya dulu ya. Oke. Kita akan selesaikan dulu ya pembelajarannya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa melihat lagi lebih depan. Nanti kalau ke depannya, oh ternyata rumus ini tuh tidak semena-mena ada rumus ya. Tapi ada awalnya. Kenapa bisa harus diriringkan seperti itu? Nah, tadi kalian sudah bisa ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan bermakna buat kalian ya. Nanti sampai nanti bermakna di hati kalian bahwa matematika itu tidak hanya menghitung gitu ya, tapi juga bisa mendisiplinkan diri gitu ya. Jadi dengan matematika juga bisa mendisiplinkan diri. Oke? Akhir kata, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan sangat baik ya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah berani tampil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Alma, kita ketemu lagi di PI yang kelima. Alhamdulillah. Sudah di penghujung ya. Kita sekarang udah masuk ke sesi wawancara pasca observasi. Bu Alma sudah melakukan observasi bersama rekan sejawat Ibu. Bersama Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ya. Silakan Bu Alma. Ya, terima kasih Ibu Pepe atas kesempatannya. Kita mulai saja ya Bu untuk wawancara pasca observasinya. Ya. Ya, enggak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, terlihat ya sangat baik ya, walaupun sedang di bulan Ramadan.
kita sedang berpuasa tapi tetap semangat ya Bu? Semangat. Nah, semangat selalu. Betul Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara praobservasi. Tujuan dari observasi kemarin kan kita hari ini akan merefleksikan gitu ya, akan memperbaiki yang sekiranya belum baik atau yang sudah baiknya apa gitu ya, yang belum baiknya apa gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti betul ya Bu ya, tujuan kita hari ini adalah merefleksikan hasil dari observasi kita kemarin ya Bu. Iya, betul. Ya, sebelumnya nih Bu, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, campur aduk. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah bahagianya ada gitu ya. Ya. Bingungnya ada. Oh, Masya Allah. Bingung kenapa Bu hari ini Bu? Bingung karena hari ini anak saya pasti pertama. Oh, Masya Allah. Karena anak pertama jadi agak bingung gitu ya. Iya, iya. Jadi bahagianya tuh bahagia bercampur aduk gitu lah. Iya betul ya, yang namanya kita berkarir, seorang ibu berkarir itu kadang pada saat kita bekerja tetap ya yang dipikirkan itu ada anak ya. Tapi memang kita harus profesional ya Bu. Betul. Tetap semangat pokoknya Bu. Semangat. Iya. Alhamdulillah kalau hari ini sedang bahagia, senang, dalam keadaan baik ya Bu. Nah, Bu, menurut Ibu pembelajaran yang kemarin yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pembelajaran dan tercapai gitu ya tujuan pembelajarannya, alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah ya, memang ya kemarin melihat itu sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajarannya ya. Kemudian Bu, menurut Ibu apakah ada hal saya pengen tahu nih ya, menurut Ibu ada hal baik apa dan hal yang ingin ditingkatkan kembali atau diperbaiki dalam pembelajarannya kemarin Bu? Kalau hal baiknya gitu ya, hal baiknya alhamdulillah kemarin dengan adanya SBK gitu ya, dengan adanya diferensiasi anak gitu ya. Nah itu membuat kelas tuh lebih hidup gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang harus diperbaiki mungkin ya, kemarin itu tentang restitusi. Ya jadi dimana anak itu udah membuat kesepakatan kelas kemudian melanggar gitu ya. Nah kemarin itu masih belum maksimal gitu ya. Restitusinya berarti ya Bu ya, betul. Memang ada kendala Bu pada saat pembelajaran kemarin? Ada kendalanya, jadi anak-anak kan diberikan kelompok ya Bu. Nah dalam pembagian kelompok ketika anak sedang berdiskusi, nah ketika kita ada anak yang melanggar, nah kita kan ingin memberikan ibaratnya peringatan gitu ya, bahwa kesepakatannya sudah dilanggar. Nah kan tetapi kan anak zaman sekarang ya ketika diskusi lagi rame-ramenya mungkin lagi serius-seriusnya kita suruh perhatikan ke kita, malah pada ngobrol aja gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu kalau diskusi dalam satu kelompok gurunya agak susah gitu ya untuk mengatur kedisiplinan di kelas ketika diskusi gitu. Jadi ketika anak sedang berdiskusi, gurunya anak-anak bentar gitu kan, agak sulit gitu ya, susah gitu. Ya betul ya Bu ya, walaupun sudah menerapkan disiplin positifnya ya Bu, tapi di sini mungkin katanya Bu Fitri kendalanya itu pada saat penerapan restitusinya ya. Betul. Jadi belum bisa mengelola kondisi kelas pada saat anak itu tidak mengikuti kesepakatan kelas ya. Iya betul banget. Ya, tidak apa. Nah, dengan tadi adanya kendala, kemudian adanya apa yang harus ditingkatkan, menurut Bu Fitri berapa persen keberhasilan kemarin pembelajaran yang telah Bu Fitri lakukan? Kira-kira berapa persen? Menurut saya 80% berhasil, alhamdulillah gitu. Hanya itu saja yang tadi gitu ya. Jadi kondisi anak ketika kelompok ya kurang efektif gitu ya, kondusifnya kurang gitu, kurang kondusif. Ya, tapi sudah bagus ya kalau 80% ya, mungkin nanti akan ada tindak lanjut ya Bu ya. Betul. Nah betul, kebetulan Ibu, saya juga ingin menanyakan untuk tindak lanjutnya Ibu nanti akan melakukan hal apa untuk tindak lanjut pembelajaran Ibu yang kemarin itu tindak lanjutnya? Yang baiknya mungkin ya akan diteruskan, misalkan yang SBK kan membuat anak senang gitu ya, membuat hati anak tuh nyaman gitu. Nah kan itu membuat suasana kelas jadi enak, ketika saya ngajar pun jadi enak gitu. Mungkin SBK-nya akan diteruskan mungkin sampai nanti saya mengajar gitu ya. Kemudian yang harus diperbaikinya nanti saya perbaiki dengan cara mendalami
konsep restitusi itu sendiri gitu. Ya, oke. Berarti tindak lanjutnya untuk hal yang baiknya akan Ibu teruskan ya. Hal baiknya terus dilakukan konsisten. Nah, untuk tindak lanjut yang kekurangannya mungkin Ibu akan melakukan pendalaman ya. Konsep itu sendiri. Oke, alhamdulillah sudah bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu pelaksanaan untuk tindak lanjutnya? Karena saya kan udah mengisi di PMK ya kebetulan ya betul kemarin ya. Saya mengambil di bulan Mei sampai Juni gitu. Oh, bulan Mei sekarang ya, setelah puasa mungkin ya Bu ya, setelah Lebaran. Nah, jadi kita bereskan dulu kegiatan-kegiatan di Ramadan ya. Kemudian Lebaran, nah setelah itu berarti fokus lagi untuk tindak lanjut hal ini ya. Betul. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu. Amin. Ya. Kemudian Ibu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan tindak lanjut tersebut? Mungkin 2 minggu atau 1 bulan gitu ya. Berarti harus mengambil di bulan Mei sampai Juni gitu. Oh, bulan Mei sekarang ya, setelah puasa mungkin ya Bu ya, setelah Lebaran. Nah, jadi kita bereskan dulu kegiatan-kegiatan di Ramadan ya. Kemudian Lebaran, nah setelah itu berarti fokus lagi untuk tindak lanjut hal ini ya. Betul. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu. Amin. Ya. Kemudian Ibu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan tindak lanjut tersebut? Mungkin 2 minggu atau 1 bulan gitu ya. Karena kan harus mengikuti seminar atau webinar atau membaca buku mungkin itu ya. Berarti bertahap itu berarti perlu 2 minggu sampai 1 bulan ya, di bulan Mei itu ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu, saya ingin tahu nih, waktu pada saat observasi kemarin ya, perasaan Ibu setelah diobservasi bagaimana Bu? Perasaannya lebih ke lega gitu ya. Ucap bisu. Iya betul. Iya, jadi perasaannya lega. Karena kan gini ya Bu, kalau kita ngajar biasa sendiri dengan ada yang melihat tuh berbeda ya. Walaupun sudah kebiasaan, maksudnya itu hal yang biasa. Walaupun kan sebenarnya kita mengajar pasti dengan cara yang terbaik ya. Iya betul. Nah, ketika ada yang melihat tuh jadi deg-degan gitu. Betul. Pasti adalah satu tahap yang terlewat mungkin ada ya. Betul. Tapi itu mungkin karena deg-degan gitu ya. Bukan karena disengaja atau mungkin cara mengajarnya misalkan kurang baik, tapi itu karena memang ini ya. Betul. Karena biasanya kan nggak ada ya. Sekarang ada, jadi memang berbeda walaupun merasa diawasi. Ya, betul. Walaupun sebenarnya pembelajarannya sudah baik. Ya, karena tahulah pasti kalau pembelajaran itu walaupun tidak ada yang melihat juga sudah dipersiapkan ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya observasi ini ya Bu ya, jadi kita sama-sama belajar apa kekurangan kita. Sama saya juga betul. Ya, saling ngasih masukan itu ya. Iya betul, tentunya itu ya untuk meningkatkan kinerja kita ya Bu. Iya betul. Bu Fitri, mohon maaf sebelumnya, apa boleh saya menyampaikan hasil observasi kemarin? Iya boleh Bu. Izin ya Bu Fitri ya, saya menyampaikan hasil observasi kemarin. Begini Bu, kemarin itu kan saya sudah memberikan rubriknya ya, bahwa di situ nanti saya hanya tinggal mencentang ada dan tidak. Nah kebetulan kemarin aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri itu ada 3 ya. Ada tentang disiplin positif, kemudian penerapan pembelajaran diferensiasinya, kemudian KSE-nya ya, kompetensi sosial emosionalnya. Nah kemarin setelah saya lihat observasi untuk disiplin positifnya itu ada Bu. Ya, saya melihat Bu Fitri sudah melakukan ya disiplin positifnya. Di sini catatan saya, kesepakatan kelas sudah dibuat sebelumnya ya Bu. Jadi Bu Fitri itu sudah membuat kesepakatan di awal. Maksudnya sebelum pembelajaran ini ya. Jadi awal-awal sebelum pembelajaran memang sudah melakukan. Dan di sini guru hanya mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Mengingatkan kesepakatan kelasnya dilakukan di tengah pembelajaran ya, atau di kegiatan inti. Dan belum terlihat penerapan restitusinya, tapi sudah ada ya disiplin positifnya. Yang kedua tentang penerapan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Nah ini sudah terlihat ya Bu, ada bahwa Bu Fitri melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Ya, guru terlihat menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, di mana murid jadi dibagi menjadi beberapa kelompok ya Bu, sesuai dengan tingkat kesulitan belajarnya. Nah, kemudian guru memberikan perlakuan yang berbeda ya, dan sesuai juga dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga itu KSE ya, kompetensi sosial emosional. Alhamdulillah di sini juga sudah terlihat, sudah ada ya Bu Fitri memberikan kompetensi sosial emosionalnya. Di sini diterapkannya atau Bu Fitri melakukan kompetensi sosial emosionalnya di awal ada,
di tengah pembelajaran juga ada, di akhir juga ada. Sudah bagus ya Bu. Cuman hanya ada tambahan catatannya ya Bu. Bahwa yang pertama untuk kesepakatan kelas ya Bu, walaupun sudah dibuat sebelumnya, tetap di awal pembelajaran harus diberikan ya. Jadi walaupun sebelumnya sudah, tetap sebelum kita melakukan pembelajaran itu kita harus tetap membuat kesepakatan walaupun sudah diberikan lagi saja. Oh, jadi disebutkan poin-poinnya. Ya, disebutkan betul. Jadi kita sebelum belajar emang harus ada kesepakatan dulu. Betul. Anak-anak sebelum kita belajar ada kesepakatannya, karena di situ kan mau menerapkan disiplin positif ya. Jadi tetap diingatkan dan terus diberi kesempatan kepada siswa agar siswanya memberikan masukan, apa ada yang mau diubah gitu, atau ada yang mau ditambah. Jadi semua yang kita berikan itu adalah untuk siswa, untuk kenyamanan mereka ya, kenyamanan anak-anak. Sehingga kemarin belum muncul yang itunya, hanya mengingatkan saja ya Bu ya, lebih baiknya karena sama-sama ya Bu, saya juga belajar. Kemudian yang kedua itu pada saat presentasi ya Bu ya, diharapkan semua kelompok bisa tampil ya, minimalnya mungkin kelompok yang 3 kriteria itu ya. Jadi kan Bu Fitri itu ada 3 kriteria, ada yang menengah ke atas ya, menengah kemudian ke bawah. Nah, diharapkan semuanya muncul pada saat presentasi ya, agar terlihat ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ya, kemarin kan hanya satu kelompok ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Bu bisa ya, betul. Dan untuk pemberian soal juga ya Bu, mungkin lebih baik dengan soal yang bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan belajarnya, jadi tidak disamakan. Ya, dan mungkin yang terakhir tadi penerapan restitusinya ya Bu ya. Didalami lagi, dipahami lebih dalam. Betul. Dipahami lagi, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Sama saya juga masih suka kesulitan kalau untuk restitusi, tapi kalau kitanya istiqomah, kalau kitanya juga mau belajar ya. Nah, dengan adanya tindak lanjut ini mungkin nanti kita sama-sama belajar. Betul ya Bu. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya untuk wawancara praobservasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati dengan melalui observasi ini kita dapat meningkatkan kinerja kita ya Bu ya. Mudah-mudahan bertambah juga ilmunya dan bisa diterapkan. Pembelajaran semakin baik gitu ya. Betul, harus ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Mungkin gitu ya Bu Fitri ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau menjadi observer saya ya. Saya juga teman pengalaman yang luar biasa. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Sukses lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi pembelajaran. Alhamdulillah.